Thank you buat kamu yang udah klik video ini. Mohon supportnya untuk subscribe channel ini, like, komen, dan share video ini ke teman-teman kalian. Drama Korea Taxi Driver menceritakan tentang sekumpulan orang yang pernah kehilangan keluarganya akibat kejahatan. Namun si penjahat tidak dihukum dengan setimpal. Atau hukum berlaku tidak adil bagi para korban. Kelompok ini terdiri dari Jang Sung Chul sebagai ketua dan pencetus, Kim Do Ki sebagai pengeksekusi kasus, Ah Han Go sebagai hacker dan pencari informasi, Choi Kyung Ko dan Park Jin Eon sebagai mekanik handal. Mereka bekerja di taksi pelangi dan membuat grup balas dendam yang bernama Taksi Mewah. Para pelaku kejahatan dari klien taksi mewah ini akan dibawa ke sebuah penjara pribadi yang dijaga oleh sekelompok orang dan mereka akan dihukum dengan cara yang berbeda. Nah, kasus-kasus dalam drama ini ternyata diangkat dari kisah nyata loh. Yuk kita bahas satu persatu. Di episode pertamanya, Taxi Driver langsung membahas tentang tersangka kasus pedofil Jo Do Chul yang akhirnya dibebaskan. Kasus Jo Do Chul ternyata pernah terjadi tahun 2008 silam dan sangat menggemparkan Korea Selatan saat itu. Tersangka asli dalam kasus ini bernama Cho Do Sun. Dia dikenal sebagai pelaku kekerasan seksual pada anak berusia 8 tahun yang dilakukan di kamar mandi gereja di Ansan. 12 tahun lalu, tepatnya tanggal 11 Desember pagi, seorang gadis kecil berusia 8 tahun tengah berjalan menuju sekolah di Ansan, sebelah barat daya Seoul. Ia diculik seorang residivis Cho Do Sun yang berusia 56 tahun. Cho membawa bocah itu ke sebuah toilet dekat gereja, tempat di mana dia secara brutal memukuli dan memperkosanya. Nayong, bukan nama sebenarnya, selamat. Tapi dia masih menderita luka fisik dan trauma mental akibat serangan tersebut. Cho Do Sun dijatuhi hukuman 12 tahun penjara atas perbuatannya. Kasus Cho telah menuai kritik besar-besaran terhadap sistem peradilan Korea Selatan, karena bersikap lunak terhadap pelaku kekerasan seksual. Cho Do Sun sebenarnya dipenjara 15 tahun, tapi pengadilan banding memotong masa tahanannya menjadi 12 tahun. Dengan dalih dia dalam kondisi mabuk saat memperkosa bocah itu. Hal itu bisa terjadi karena di Korea Selatan, hukuman bagi kejahatan yang terjadi karena berada di bawah pengaruh alkohol akan dihukum lebih ringan. Saat pembebasan Cho Do Sun pada Desember tahun lalu, membuat masyarakat Korsel memprotes hukuman tersebut karena dianggap terlalu ringan untuk kejahatan seksual mengerikan yang menimpa anak di bawah umur. Dan sekarang Nayong harus pindah dari rumahnya, sebab pemerkosanya diizinkan kembali ke rumahnya di Ansan, tempat dia melakukan kejahatan. Tempat tinggal Cho kurang dari 1 km dari rumah Nayong. Pembebasan Cho telah memicu ketakutan dan kecemasan di Korea Selatan. Pada Sabtu pagi, Cho meninggalkan fasilitas pemasyarakatan di Seoul Selatan dan beranjak kembali menuju rumahnya di Ansan. Selama perjalanan menuju kediamannya, Cho dikawal oleh petugas. Terdapat sebanyak 150 pengunjuk rasa yang marah, menunggu kedatangan Cho di dekat kediamannya. Lebih dari 600.000 orang menandatangani sebuah petisi dalam situs kepresidenan Gedung Biru, menyerukan untuk pengadilan ulang dan menolak Cho untuk berbaur lagi dengan masyarakat. Tapi pemerintah menolak seruan tersebut. Kemarahan publik makin tampak saat Cho yang saat ini berusia 68 tahun, kembali ke rumah istrinya di Ansan, pada tanggal 12 Desember tahun 2020. Gelombang unjuk rasa menyerukan, eksekusi dia, dan kebiri dia, saat Cho tiba dengan mobil van pemerintah, dikawal oleh petugas lapas. Sejumlah pengunjuk rasa melemparkan telur dan menendangi mobil tersebut. Untuk meredam kemarahan publik, kepolisian berjanji untuk mengawasi Cho sepanjang waktu, memasang 35 kamera pengawas, dan mendirikan pos polisi baru di sekitar lingkungan rumah Cho. Selain itu, Cho juga akan dikenakan sebuah perangkat pemantau elektronik selama 7 tahun. Thank you buat yang udah nonton video ini. Jangan lupa subscribe, like, komen, dan share-nya ya. Bye-bye.